Dalam Islam, jaminan ini disebut dengan gadai atau rahn. Prinsip gadai dan prinsip hutang itu pada dasarnya adalah. Video ini dipersembahkan oleh Radar Bank. Semua orang butuh uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, terkadang dalam kehidupan kita memiliki beberapa hajat. Dan terkadang hajat itu tidak semuanya bisa kita penuhi sendiri. Terkadang hajat itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Nah, oleh sebab itu biasanya kita menghutang atau meminjam uang kepada teman. Nah, karena kebutuhan kita yang sangat banyak, terkadang rasa percaya dengan sesama teman, apalagi dengan orang yang tidak kita kenal, itu perlu jaminan atas hutang kita. Nah, dalam Islam, jaminan ini disebut dengan gadai atau rahn. Prinsip gadai dan prinsip hutang itu pada dasarnya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Gadai ini dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu kadiban farihanum maqbudah. Dan ketika kalian berada dalam safar dan tidak menemukan tukang tulis atau orang yang menulis hutang, farihanum maqbudah, maka hendaklah ada barang jaminan yang dapat dipegang, yang dapat dimakbul, saling percaya antara yang menghutang dan yang menghutangi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, secara bahasa rohan berarti as-subut, sesuatu yang sudah pasti. Ini yang dikemukakan oleh Syekh Ibnu Qasim dalam kitabnya Fathul Qari bil Mujib. Wa huwa lughatan as-subut. Adapun secara syarak atau secara istilah Islam, yang disebut dengan rohn atau jaminan atau gadai ini adalah ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuril wafa, yaitu menjadikan sebuah benda yang bersifat maliyah. Bersifat maliyah artinya benda ini dapat diperjualbelikan. Wasiqatan sebagai bentuk rasa kepercayaan bidainin, dengan tanggungan hutangnya, yustawfa yang akan dibayar, inda ta'adzuril wafa, ketika si penghutang tidak bisa membayar hutangnya. Artinya rohan atau gadai ini merupakan jaminan ketika seseorang berhutang tidak bisa membayarnya dalam tempo tertentu, maka si yang menghutangi ini bisa menjual barang gadainya, kemudian memenuhi hutang dari penjualan tersebut, kemudian sisanya dikembalikan kepada yang menghutangi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, apakah gadai ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi? Tentu baginda Nabi dalam suatu riwayat pernah melakukan gadai. Riwayat ini tertera dalam kitab Al-Muhadzab juz 2 halaman 86 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rohana dir'an inda Yahudi bil Madinah wa akhadha minhu sya'iran li ahli. Ketika itu Rasulullah kekurangan makanan untuk dirinya dan keluarganya, maka Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Nah, ini merupakan
dalil di mana jaminan itu diperbolehkan dalam Islam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, adapun rukun dan syarat dari gadai atau jaminan adalah yang pertama adalah pelaku, terdiri dari rohin yang menggadaikan atau yang menghutang, dan murtahin, penerima gadai atau yang menghutangi. Yang kedua adalah sirat atau interaksi dari antara rohin dan murtahin, terdiri dari ijab dan qabul, serah dan terima barang gadai tersebut. Yang ketiga adalah marhun, yaitu barang yang digadaikan, dan yang keempat adalah marhun bih, yaitu hutang atau sejumlah dana yang menjadi tanggungan hutang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, adapun yang pertama antara rohin dan marhun, antara hutang, pemilik hutang, dan barang jaminan harus bersifat tamlikut tam, yaitu barang tersebut dimiliki secara sempurna. Tidak boleh hutang itu dari uang yang tidak jelas juntrungnya. Misalkan uang tersebut belum jelas-jelas dimiliki oleh orang tersebut, maka tidak boleh dihutangkan. Pun barang gadainya pun harus sesuatu yang sudah dimiliki. Dan rahin dan murtahin ini harus sama-sama rela, karena prinsip dalam muamalah adalah tarodin, rasa ridho dari keduanya. Yang kedua adalah sirat. Sirat ini misalkan si rohin yang menghutang itu berkata, rohantuka, saya ingin memberikan jaminan kepadamu. Maka orang yang menerima jaminan menjawabnya, irtahantu, saya menerima jaminan tersebut. Yang ketiga yaitu marhun, barang yang dijadikan jaminan. Seperti yang saya jelaskan tadi, barang yang dijadikan jaminan harus barang atas kepemilikan sendiri, bukan barang yang tidak jelas kepemilikannya. Kemudian yang keempat adalah marhun B, hutangnya. Hutangnya ini harus bersifat sabit atau final. Tidak boleh hutang yang nanti ada hutang lagi. Dalam akad rohan atau jaminan, hutang tersebut harus ditentukan sejak awal. Kemudian atau hutang tersebut juga bersifat ainun ila luzum, atau mendekati ketetapan atau final, yaitu misalkan hutang tersebut masih dalam masa jual beli, dalam masa khiyar. Kemudian hutang tersebut juga harus maklum, artinya yang berhutang dan yang menghutangi harus sama-sama tahu, harus sama-sama tahu jumlah spesifiknya, begitu. Itulah beberapa rukun dalam gadai. Pada intinya gadai merupakan bentuk saling tolong-menolong antara sesama manusia, dan gadai ini boleh dilakukan dengan selain non muslim juga boleh, kepada orang non muslim, kepada saudara apalagi. Dan orang yang menghutangi akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, lebih dari pahala sedekah. Karena ketika kita menghutangi teman kita atau menghutangi orang yang tidak kenal, ada dua pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala menolong sesama manusia. Mungkin itu penjelasan tentang jaminan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.